Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kang Dadang, siang hari ini saya mau ke Pantai Batu Karas. Ya sudah lama saya tidak ke Batu Karas, dan sambil melihat ibu-ibu yang sedang membuat atap ya dari daun dahon. Kalau orang sini bilang itu ngawelit ya, bikin atap dari daun dahon. Kalau bahasa Sundanya ngawelit. Nah, jadi tuh sekarang kita ada di lokasi tempat pembuatan atap yang sedang ngawelit ya. Kita cek dulu sebentar karena ada beberapa tempat ya, pembuatan atap dari pohon dahon. Sekarang saya mau turun dulu ke lokasi tempat ngawelit. Yuk ikuti perjalanan ini, ngabret. Dulur Kang Dadang, nah sekarang kita sudah nyampe di lokasi tempat pembuatan atap dahon ya, sedang ngawelit. Kalau bahasa Sunda mah hateup ya, dibuat untuk bangunan-bangunan yang unik, yang alami ya gitu. Karena dengan memakai atap ini adem, jadi suasananya itu sejuk ya. Dan juga bahan ini ya tidak ditanam sih, ini daun ini pohonnya itu jadi sendiri. Ya, jadi sendiri. Dan lokasinya juga di sungai yang air payau. Nah, ini si bapak lagi membuat hateup. Nah, yang dikatakan ngawelit itu seperti ini ya, ngawelit namanya ini. Patus 40 tahun ada mau dia. Nah, si bapak ini udah lama membuat hateup. Pak, bapak namanya siapa? Udin Sahrudin. Pak Udin Sahrudin itu udah belasan tahun, 20 tahun. Oh, 20 tahunan katanya membuat atap ini gitu ya. Atap ini banyak digunakan untuk bangunan-bangunan unik ya, seperti yang tadi gitu kita ambil gambar. Kemudian bisa pokoknya dipakai kandang ayam, kandang sapi, ini pakai rumah unik juga, pakai rumah mantap. Nah, ini bahannya dari daun dahon ya. Pak sehari pengen sabaraha Pak? 75 cc jalon. Nah, jadi ini namanya jalon. Si bapak satu hari dapat 75 jalon ya, 75 jalon dengan harga jual ini 1.500 ya sapinya. Nah, jadi masyarakat ini ya Batu Karas, desa Batu Karas ini memang bahan-bahan dari daunnya ini, daun-daunnya banyak sekali ya. Jadi tidak sulit untuk mencari bahan, cuman memang sekarang lokasinya sudah banyak berkurang ya, karena dipakai bangunan-bangunan, barong, tambak. Jadi bahannya pohon dahon ini ya sedikit berkurang lah, atau banyak berkurang. Nah, ini bahannya dari bambu buat batangnya, kemudian dimasukin ke lokasi tempat ini. 75 jalon ya satu hari. Alhamdulillah dari 1.500. Jadi ada buat beli beras, karena memang sekarang lagi sangat kesulitan ekonomi. Tapi masyarakat yang ada di Dusun Mandala ini ya alhamdulillah masih ada mata pencaharian. Ini sebenarnya udah turun-temurun ya pembuatan atap kayak gini itu ya. Jadi ya dengan adanya pembuatan atap ini setiap hari ada yang beli, karena memang ya unik. Dan dipakai atapnya itu sejuk
Ya kuat Pak, berapa tahun Pak? Seberapa 8 tahun. Nah, 8 tahun. lamun ukuran seberapa senti eta jaraknya Pak? Iya baik Pak. Nah, Iya, dia teh ukuran 10 senti seberapa? 5. tuh dulu 5 cm. Nah, kalau 5 senti masa kira-kira 8 bisa tahun. buat 8 tahun di Kang Dadang yang ada di kota lain atau luar Jawa gitu ya. Jadi kalau butuh atap ya untuk bangunan-bangunan unik ataupun untuk kandang-kandang ayam atau apapun ya datang ke Pangandaran. Di Batu Karas banyak di Pangandaran pembuat kerajinan ini ya, terutama di Batu Karas ini ada beberapa titik ya yang masih membuat produk ini atap yang dari daun-daun. Kalau di tempat lain ya ada yang pakai daun tirai. Nah, ada juga yang dari rumbia ya, dari daun-daun. Nah, kalau di sini dari daun-daun dan daun-daun juga pohonnya itu berbuah, buahnya juga bisa dimakan. Ya enak. Enak ya. Saleh. Nah, dulu Kang Dadang, ini sebenarnya masih ada sebelum ini ya, sebelum pembuatan ini ada proses pengambilan daunnya ke tempat kebun dahon. Ya itu prosesnya memang cukup lumayan lama, ngambil daun lebas namanya ya Kang ya. Nah, lebas namanya pengambilan bahan ini, lebas, kemudian dicecrek, diikat, dibawa ke sini gitu ya. Jadi dengan harga 1.500 itu prosesnya memang cukup panjang ya, tebas dan pengangkutan dari lokasi ke tempat ini ya. Sekarang ini diproses setelah ini kan setelah lengkap alat-alatnya, bambu juga bukan bambu yang sudah tua ya, yang bisa dipakai sekali juga gitu ya. Bambunya itu namanya naon kan? Panutus. Nah itu panutus, itu jalonannya. Jalonan. Nah bambu itu jalonan, nah ini panutus, yang ini panutus untuk ikat ininya gitu ya. Dulu Kang Dadang dimanapun berada, nah itulah. Nah, coba pakai lepas. Dulu Kang Dadang dimanapun berada. Nah ini bahan yang tadi buat atap ya, ini namanya pohon dahon kalau di Pangandaran. Nah ini pohon dahon ini tidak ditanam, tumbuh sendirinya ya. Ketika ada buahnya jatuh ke bawah air karena tidak tenggelam ya, ke bawah air. Karena ini di sana pohon dahon ini ada sungai ya, sungai yang cukup besar, yaitu aliran sungai dari Grand Canyon sebelah jalannya. Nah ini kalau udah isi berbuah, ini ada buahnya. Nah, jadi pohon dahon ini bahan buat atap yang tadi itu ya, atap dahon. Nah, ini kebun dahonnya alhamdulillah masih lestari karena memang tempat ini juga tempat perlindungan. Ketika ikan yang kecil-kecil ya masuk di sini ketika pasang air, dan nanti kalau udah surut keluar, dan juga kepiting di sini juga bisa hidup ya. Kemudian burung air juga, burung air ada di dalam. Nah itu mungkin yang
bilang tangkal dahon adalah ini ya pohon dahonnya. Ngabret. Yang sudah jadi, nah ini sudah siap, ini udah ada yang beli ya, sudah ada yang beli. Nah ini yang tadi dibilang tebas, nah ini diikat seperti ini, tebas ya, tebasannya diikat seperti ini. Ini baru ngambil dari tempat yang tadi ya, ini diikat seperti ini. Nah ini juga produksi di masih jalur wisata objek wisata Batu Karas ya, ini masih desa Batu Karas, dan ini juga jalannya jalan jalur objek wisata Batu Karas. Nanti kita akan mereview ya bangunan-bangunan di pinggir pantai, apakah ada yang memakai atap ini ya, kita ikuti terus perjalanan ini. Nyabre. Namanya jalonan ini, nah ini buat batangnya ini jalonan ini juga bermanfaat ketika kameramen nakal ya kan, ini digebuk Serengan tuh kalian ya. Mulur Kang Dadang. Nah, ieu papanggih jeung artis. Lamun lain urang Pangandaran, kamu tahu ka Itang berarti lain urang Pangandaran. Ya Itang, dimanapun aya nu hajat, Itang pasti hadir. Itang is the best. is the best. Mantap. Itang. Itang. Number one Itang. Dulur Kang Dadang. Nah, barusan
Saya lupa bahwa hari ini itu ada undangan di Batu Karas ya. Barusan mampir. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita menuju ke pantai Batu Karas. Tapi kayaknya ini karena besok libur ya, long weekend. Nah, kemungkinan hari ini tamunya kurang banyak ya. Kayaknya kalau hari besok Jumat, Sabtu kayaknya Batu Karas ini, pantai Batu Karas ini akan dipadati oleh pengunjung. Nah, sekarang di depan ini udah pantai ya, udah pantai Batu Karas di depan. Kita mau menuju ke arah pantai Sanghyang Kalang, ke kiri dulu. Nanti untuk tempat parkir, titik utama kumpul orang-orang wisata itu di Legok Pari ya, kita kesini dulu. Oh, lubang undangan. Pantai Batu Karas ini atap itu dipakai buat villa ya, villa, tidak merubah estetika, bagus, alami gitu ya. Ini saya lagi di Pantai Batu Karas. Nah, itulah atap-atap yang tadi dibikin oleh penduduk masyarakat Batu Karas, akhirnya dipakai atap buat villa yang ada di pantai ini. Ngabret. Barusan kita udah dari pantai Sanghyang Kalang, dan pantai yang di Sanghyang Kalang itu bisa dipakai surfing ya, tapi oleh yang sudah profesional ya, karena memang di sini ombaknya paling bagus untuk pesurfing profesional ya, karena ombaknya cukup besar dan ada karang. Nah, nanti untuk pesurfing yang masih amatir, masih belajar, kita akan menuju ke pantai titik kumpul pengunjung, yaitu di Pantai Batu Karas, di daerah di tempat parkir Legok Pari. Nah, di pantai itu, Pantai Legok Pari, bisa dipakai surfing, renang pakai ban, atau main banana boat. Di Pantai Batu Karas ini lengkap ya. Dan untuk pesurfing yang amatiran juga bisa belajar di sini. Di sini ada pemandu surfingnya juga. Dan Pantai Batu Karas ini adalah miniatur pantai Pangandaran. Pohon-pohonnya masih rindang, dan di Pantai Batu Karas ini banyak turis asing ya, bule-bule yang nginap di sini sampai 2 minggu ataupun 1 bulan. Bahkan mereka itu banyak yang akhirnya jadi orang Batu Karas ya, karena menikah dengan penduduk setempat, kemudian membeli lahan tanah dan dijadikan kafe ataupun homestay. Untuk itu ikuti perjalanan ini menuju ke Pantai Batu Karas, blok Pantai Legok Pari. Ngabret. Nah, ini guys, di Pantai Legok Pari ya, untuk surfing ombaknya lumayan bagus. Nah, ini lagi banyak orang-orang bule ya, turis asing yang sedang surfing di Legok Pari. Nah, di sini tempat tujuan wisata dari Bandung atau dari manapun ya, titik kumpulnya biasanya di pantai ini ya, di Legok Pari, karena bisa berenang juga cukup aman di daerah sini. Pantai Batu Karas ini parkirannya
Nah, dan mungkin ini harus, nah ini parkirannya ya. Kita akan mencoba untuk masuk ke muter di sini, paling mau ke Kang Yayan. Oh, mau ke Kang Yayan? Ya, Yunun Kang. Nah, ini parkiran Batu Karas ya. Nah, ke sana itu jalan ke Madasari ya, pantai yang baru di sana. Jadi masuknya juga bukan dari sini ya. Jadi arus jalannya itu jalan untuk ke pantai Madasari. Dari sini sekitar ya 5 km pantai Madasari ya. Nanti kapan-kapan saya akan mereview gambar di pantai Madasari ya. Sekarang kita parkir dulu di parkiran Batu Karas. Pasti orangan. Gimana kalau tidak hajatnya? Tarik. Ayo ah. Sekarang saya sudah ada di rumah ya, dan untuk saat ini saya akan menuju ke Pangandaran, mau nganterin kangkung. Ada yang mau makan 92 kangkung untuk itu. Terima kasih, tonton terus dan jangan lupa subscribe-nya ya, kami tunggu. Ngabrek.